para pemakan riba. Itu baru pemanasannya, belum masuk neraka soalnya, baru siksa kubur. Terus masuk nerakanya gimana? Memang yang paling menakutkan kalau dibaca sampai selesai. Mau dibaca? Jadi setelah Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kemudian dilanjutkan apa? Faman ja'ahu ma yuzatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Terus yang medeni apa? Kalau dulu nggak tahu ya sudah, yang sudah. Yang penting apa? Setelah tahu kemudian berhenti, maka yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Tapi ini belum titik, masih koma. Komanya apa? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya apa? Barang siapa yang mengulangi, padahal sudah tahu itu haram kok berani mengulangi mengambil riba, fa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam. Makanya di UGM saya tanya, ibu-ibu sudah sholat 5 waktu? Sudah. Tiap hari sudah sholat 5 waktu? Sudah. Sekarang saya tanya, untuk apa setiap hari sholat 5 waktu? Kalau masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan akan kekal di dalam. Pada nangis itu. Bapak-bapaknya peringas-peringis. Karena saya tahu biasanya yang suka utang ibu-ibunya. Padahal yang nyuruh bapak-bapaknya. Itu penjelasan bil ma'thur dari Rasul. Bagaimana penjelasan ekonominya? Maka saya katakan ayat awal tadi layak umuna itu saya maknai riba itu menghasilkan keguncangan ekonomi. Jadi gara-gara riba itu menghasilkan keguncangan ekonomi. Kenapa saya berani menafsirkan seperti itu? Karena masih ada kelanjutannya. Nah, kata kuncinya apa yang menyebabkan terjadinya keguncangan ekonomi? Ini kalau ada Ratu Elizabeth, satu kalimat saja selesai. Sumber penyebab krisis ekonomi itu apa? Allah mengatakan zalika bi annahu qalu innamal bai'u mithlul riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Jadi penyebabnya itu. Ini kalau dibuat disertasi sudah satu disertasi sendiri. Kayaknya sepele kan? Nah, bagaimana penjelasan ekonominya? Kembali kepada teori ekonomi tadi. Kenapa orang-orang ekonomi mengatakan jual beli sama dengan riba? Yang pertama, ini perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang disebut aktivitas ekonomi itu apa? Gampangnya aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Misalnya kalau kita punya uang 10 juta, kita belikan sepeda motor second, kemudian kita jual, harganya 10 juta. Itu aktivitas ekonomi apa bukan? Itu kerja bakti kan? Yang disebut aktivitas ekonomi, modalnya 10 juta, dijual 11 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Untungnya berapa? 1 juta. Nah, 1 juta ini disebut laba. Yang kedua, kalau kita punya uang 10 juta, belikan tanah pinggir jalan, kemudian dipakai orang untuk jualan. Setelah 1 bulan tanya, Pak, ini saya bayar berapa pakai tanahnya Bapak? Udah dipakai aja, saya baik hati, jujur dan tidak sombong. Apakah itu aktivitas ekonomi? Bukan. Yang disebut aktivitas ekonomi silakan pakai. Bayar per bulan 1 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Keuntungannya berapa? 1 juta. Itu yang disebut sewa. Terus ada yang jaga toko. Saya kalau jaga toko sebulan dikasih berapa? 1 juta. Nah, ini yang disebut. Yang terakhir, kalau punya uang 10 juta dipinjamkan balik 10 juta. Ini aktivitas ekonomi apa bukan? Bukan. Itu tolong menolong. Kalau aktivitas ekonomi punya uang 10 juta dipinjamkan baliknya 11 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Untungnya berapa? 1 juta. Itu yang disebut bunga. Ini yang dikatakan oleh Quran
Dzalika bi'annahu qalu innamal bai'u mithlu riba. Jadi jual beli menghasilkan laba itu sama dengan pinjam meminjam yang menghasilkan bunga. Makanya Nabi mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam peminjam yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jadi riba itu manfaat yang muncul karena utang piutang atau qardun. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Dan ini adalah kalimat yang umum. Baik manfaatnya besar atau kecil itu disebut riba. Nah, gara-gara orang ekonomi mengatakan bahwa bunga sama dengan laba, bunga itu kalau dibolehkan itu bahaya. Kenapa? Karena bunga itu perempuan. Kalau perempuan dilepas sendiri itu bahaya. Kenapa? Kok tahu kalau bunga itu perempuan? Karena bunga itu istrinya Pak Na. Iya enggak? Kalau bunga dibiarkan sendiri, dia akan berkembang sendiri, membentuk pasar sendiri. Dulu pasar itu hanya dua, ada pasar barang, ada pasar faktor produksi. Teori ekonomi kan begitu. Tiba-tiba begitu bunga dibolehkan, muncul pasar yang ingin memisah, namanya pasar keuangan, dan dia berkembang bertahan. Tahap pertama apa? Dia menghasilkan lembaga perbankan. Ini sesuatu yang baru. Apa tujuannya? Ternyata lembaga perbankan itu dibentuk untuk menyedot uang yang ada di masyarakat. Tujuannya apa? Fokusnya apa? Supaya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Supaya perusahaan bisa cepat membesar. Perlu mesin penyedot uang. Kenapa duit bisa masuk ke bank? Pompanya itu adalah bunga. Kalau nggak ada bunga, duit nggak bisa masuk ke bank. Dan kalau nggak ada bunga, duit nggak bisa keluar ke bank juga. Jadi bank itu sesuai dengan sejarahnya. Kalau Anda cari sejarah bank itu dari Itali, berasal dari kata banco, artinya bangku. Kenapa disebut bangku? Karena dia hanya bisnis itu duduk di bangku. Cukup duduk kaya raya itu bank. Makanya kalau jadi pegawai bank jangan berdiri. Berdiri malah rugi. Harus duduk. Cukup duduk, duit itu kesedot sendiri. Cukup duduk, duit keluar sendiri. Dan cukup duduk, duit menetes sendiri. Namanya spread. Siapa yang menggerakkan? Bunga. Jadi pegawai bank cukup mengumumkan, siapa yang punya duit jangan disimpan di rumah. Nanti berkurang terus, kenapa? Diambil istrinya. Jadi kalau pengen aman, bawa ke bank. Kalau di bank tidak hanya aman, tetapi apa? Bertambah terus. Diiming-imingi bunga. Sehingga semua yang punya duit pasti dimasukkan ke bank. Kalau nggak percaya, cek dompetnya ada duitnya enggak. Kenapa nggak ada? Walaupun profesor duitnya banyak, ya duitnya tetap di bank. Cukup duduk masuk ke bank dan cukup duduk. Siapa yang butuh uang tinggal diumumkan. Syaratnya apa? Bankable ya. Perusahaannya sudah mapan, sudah sehat, mau minta berapa miliar pun dikasih. Dan bank itu ternyata cukup mengambil spread saja, selisih antara bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan. Misalnya bunga pinjaman 12%, bunga simpanan 6%, spreadnya berapa? 6% kan? 6% besar apa kecil? Tergantung dari berapa dulu. 6% dari 1 triliun berapa? 60 miliar. Cukup duduk dapat 60 miliar. Bisnis apa yang bisa kalahkan? Itu kalau yang masuk 1 miliar. Kalau yang masuk 10 miliar. 1 triliun. Kalau yang masuk 10 triliun sudah 600 miliar itu. Cukup duduk dapat 600 miliar. Kalau sedotannya kurang ya tinggal diumumkan, diiming-iming hadiah. Siapa yang mau nabung kasih Mercy, kasih BRB, wah semua tergila-gila. Padahal yang dikasih se-Indonesia cuma 1. Yang penting sedotannya sudah habis. Itu pasar keuangan tahap 1. Dan ternyata kapitalis itu keserakannya tidak berhenti sampai di situ. Dia menghasilkan pasar keuangan tahap 2, yaitu apa? Munculnya pasar modal. Kalau sedotan bank itu kurang gede, dia tambah dengan pasar modal supaya apa? Sedotannya lebih gede supaya perusahaan itu menjadi semakin besar lagi.
Bedanya apa? Kalau pasar modal itu dengan menerbitkan kertas-kertas saham. Saham dikeluarkan supaya apa? Duit yang ada di sini kesedot dan iming-imingnya bukan bunga tapi dividen. Tapi kalau obligasi tetap bunga juga. Ini yang disebut pasar keuangan tahap 2. Ternyata masih belum kenyang juga. Tahap ketiganya apa? Nah, ada sesuatu yang baru. Yaitu apa? Muncul pasar sekunder. Kenapa harus muncul pasar sekunder? Kalau hanya main-main saham itu untungnya kecil. Apalagi dibagi setahun sekali. Misalnya Anda membeli saham berapa lembar? 1 juta lembar. 1 lembar harganya berapa? 10.000. 1 juta kali 10.000 berapa? 10 miliar. Kalau tunggu dividen itu setahun baru dibagi, itu kalau untung. Kalau rugi ya dibagi rugi. Kalau untungnya kecil, baginya kecil. Maka supaya lebih bergairah, dibuka pasar sekunder. Pasar sekunder itu apa? Menjual barang-barang second. Kalau lihat usahanya pakai mobil second itu berarti belinya di pasar sekunder. Maksudnya apa? Orang yang beli saham di pasar primer, besoknya sudah bisa langsung dijual di pasar sekunder. Misalnya hari ini saya beli 10.000 per lembar, saya beli 1 juta lembar. Besok saya lihat harga saham saya sudah naik 10.100 rupiah. Naik 100 rupiah saja. Kalau 1 juta lembar saya jual, sehari saya sudah untung 100 juta. Ayo, bisnis apa yang bisa ngalahkan? Modalnya 10 miliar, sehari bisa untung 100 juta. Apa nggak menarik? Nah, itu yang disebut capital gain. Capital gain. Nah, dari sini kita sudah harus mulai curiga. Ibarat tubuh yang sehat tadi sudah mulai ada sumbatan-sumbatan atau kebocoran-kebocoran. Ini yang disebut pasar keuangan tahap 3. Tetapi ternyata keserangan belum selesai, masih muncul tahap yang keempat. Apa yang baru? Ternyata yang baru adalah pasar derivatif. Pasar derivatif. Yang dijual itu tidak hanya saham-saham second, tapi turunan-turunannya pun bisa dijual. Itu hebatnya mereka. Nah, inilah yang kemudian pasar keuangan ini menjadi semakin besar. Kenapa? Karena perputaran uang di pasar keuangan itu jauh lebih besar daripada di pasar yang real atau pasar perdagangan. Nah, bagaimana krisis itu bisa terjadi? Ini kalau kita melihat, kalau urutan saya itu yang urutannya itu kelihatan itu subprime mortgage, itu krisis tahun 2008. Kenapa Amerika itu bisa ambruk? Karena krisis KPR atau krisis perumahan rakyat. Gara-gara apa? Semuanya itu urutannya itu pasti dari atas ke bawah itu bisa dilihat. Pasti berangkat dari bank. Karena duit yang masuk ke bank banyak, maka bank kan harus menyalurkan. Dan bank itu mesti cari sektor-sektor yang pasti memberikan hasil. Nah, di sana dilihat yang tumbuh pesat dan pasti laku itu kalau bisnis properti. Akhirnya di Amerika banyak penyaluran kredit itu ke properti, KPR naik. Tapi dulu di Amerika itu kredit properti itu masih ketat. Hanya yang prime mortgage yang saja yang boleh. Misalnya itu setiap orang yang punya penghasilan ada skornya. Batasnya itu 600. Kalau di atas 600 boleh kredit rumah. Kalau di bawah 600 skornya tidak boleh. Kalau di atas 600 berarti prime mortgage. Akhirnya kredit rumah jalan. Tapi karena fixed rate, jadi semua itu setiap dapat uang ditabung. Duit masuk, likuiditas tinggi, akhirnya apa? Penyaluran kredit jalan terus. Yang prime mortgage habis. Yang layak untuk kredit habis, akhirnya apa? Karena rumah masih terus dibangun, Amerika mulai menyasar subprime mortgage, yaitu mereka yang tidak layak mendapatkan
mendapatkan kredit rumah, tetapi ditawari kredit. Loh kok tetap nekat? Skemanya gimana? Dalam buku-buku, dalam apa? Jurnal-jurnal yang saya baca ternyata digunakan kredit apa? Setengah harga. Dulu di Indonesia pernah berkembang ini. Tapi di kredit mobil. Kalau rumah saya belum pernah lihat. Misalnya gini, saya dulu ditawari, Pak, mobilnya ganti Pak, yang baru. Mobil kok second terus. Dulu saya ditawari Xenia misalnya. Xenia waktu itu masih 120 juta. Kalau dihitung dengan apa? Dengan uang muka 30 juta misalnya, nanti kreditnya itu kenanya per bulan 4 juta. Terus saya bayar pakai apa? Gaji saya juga cuma 4 juta. Kan tidak bisa kredit kan? Tapi dia bilang jangan khawatir Pak, pakai kredit setengah harga. Tuh, caranya gimana? Asumsinya mobil seharga 120 juta itu dianggap harganya 60 juta. Kemudian Bapak bisa mengangsur per bulan 2 juta. Kuat nggak? Kalau kuat bisa diselesaikan 3 tahun. Terus sisanya yang 60 juta itu diselesaikan tahun keempat. Harus selesai pada waktu itu juga dalam waktu 1 tahun. Dan saya bayarnya pakai apa? Jangan khawatir Pak. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan kekurangan yang 60 juta dalam waktu 1 tahun, jual saja Pak. Kita bantu jual. Kalau saya kan 3 tahun itu laku 100 juta masih bisa Pak. 100 juta laku. Terus yang 60 juta itu digunakan untuk melunasi kekurangannya, yang 40 juta bisa untuk kredit lagi. Itu namanya kredit setengah harga. Di Amerika itu juga terjadi namanya subprime mortgage. Orang-orang yang tidak layak kredit dikasih kredit setengah harga juga, tapi waktunya 2 tahun. 2 tahun semua lancar nyicil, begitu masuk tahun ketiga langsung bunganya itu naik berlipat sehingga semuanya macet. Subprime mortgage macet, cara menyelesaikan sama, silahkan dilelang saja, dijual saja. Tapi mereka lupa kalau rumah itu kreditnya macet, dijual siapa yang beli? Kok prime mortgage juga sudah habis. Akhirnya rumah itu di mana-mana nggak ada yang beli, disita, sehingga terjadi orang nggak punya rumah dalam waktu cepat, perumahan disita, kreditnya macet, banknya juga macet. Terus kalau sudah gini siapa yang menyelesaikan? Biasanya swasta pasti teriak-teriak kepada Bank Sentral Amerika. Teriaknya pada pemerintah menunjuk kepada Departemen Keuangan untuk menyelesaikan semua kredit perumahan yang macet. Untuk apa sih sebenarnya? Ternyata semuanya itu diambil alih oleh pemerintah, kemudian dibayar oleh pemerintah sehingga banknya segar kembali. Semua aset-aset perumahan yang macet itu digunakan untuk apa? Ternyata disekuritisasi, namanya MBS, Mortgage Backed Securities. Untuk apa disekuritisasi? Ternyata untuk dijual lagi ke pasar sekuritas, yaitu pasar derivatif. Ada yang beli, ternyata ada. Dibeli oleh bank-bank yang lain. MBS dibeli untuk apa sih? Ternyata untuk disekuritisasi, untuk dijual lagi. Namanya CDO, Collateral Debt Obligation. CDO untuk apa? Dibeli, ternyata untuk dijual lagi. Dan ternyata ada yang membeli. Mereka, bank-bank seluruh dunia membeli CDO itu untuk apa? Ternyata untuk disekuritisasi dan dijual lagi. Namanya apa? CDO turunan. CDO turunan dibeli itu apa? Ternyata untuk dijual lagi, namanya turunannya CDO turunan. Dibeli lagi untuk dijual lagi, namanya apa? Turunan CDO turunan. Dibeli lagi dijual lagi, namanya apa? Turunan CDO turunan. Dibeli lagi dijual lagi apa? Turunan CDO turunan. Kata Adi Norman Karim, yang terjadi di Amerika itu sampai 7 turunan. Berarti 7 turunan ke-8 pasti miskin. Dan mesti ada titik jenuhnya. Kalau sudah turunan ke-7 menimbulkan apa? Ledakan ekonomi. Ini kayak money game, kayak bisnis bodong itu, money game. Yang penting terus beli. Yang dimainkan itu hanya selisih bunga. Itu sederhananya gini ya. Kalau saya itu punya surat-surat piutang,
yang bisa saya tagih. Itu bisa disekuritisasi dijual. Misalnya saja ini kalau utang-utang, misalnya utang-utang mobil, itu kalau saya tagih itu nanti dapatnya berapa? Plus, karena dengan bunganya kalau harga mobil itu 100 juta plus bunga jadi 150. Berarti hak tagih saya berapa? 150 juta kan? Hak tagih saya 150 juta itu bisa saya jual dan membelinya cukup 140 juta. Saya beli 140 juta, kenapa orang beli? Karena ada selisih 10 juta itu. Terus nanti dijual lagi, mungkin harganya berkurang lagi. Mungkin hanya terima 130, kenapa ada selisih lagi? Ada selisih lagi, itu yang disebut bisnis derivatif. Hanya selisih bunga. Dan itulah yang membuat meledakan sehingga Wall Street itu hancur dulu. Dan itu menggeret ekonomi seluruh dunia. Nah inilah yang kemudian membutuhkan solusi. Maka saya ingin sebut solusi yang pertama itu adalah solusi parsial. Caranya gimana? Nah, kalau kuliah ekonomi Islam itu bisa bersemester-semester tahun, tapi kalau ini cukup satu lembar saja cukup. Caranya gimana? Yang mengandung penyakit itu harus disilang. Silangnya gimana? Bunganya dihapus. Kemudian pasar sekunder dihapus, pasar derivatif dihapus. Kenapa? Mengandung 3 penyakit. Biasanya teman-teman itu memberi singkatan maghrib, maisir, gharar, riba. Saya pernah dimarahi ustaz saya, nggak boleh pakai singkatan maghrib, itu singkatan yang baik, jangan untuk menyingkat yang jelek. Maisir, gharar, riba. Jadi ada maisir itu judi. Gharar itu sebenarnya aslinya uncertainty, ketidakpastian. Kalau judi itu speculation. Kalau gharar itu uncertainty. Jadi bedanya nanti kalau kalau kuliah ekonomi Islam akan dijelaskan satu-satu. Kemudian riba itu tambahan. Makanya kemarin perdebatan tentang BPJS itu kenapa MUI pengennya mengharapkan, karena mengandung 3 juga BPJS itu, mengandung maisir, mengandung gharar, mengandung riba, disingkat maghrib. Kalau tidak boleh. Nah kalau ini sudah dihapuskan, hasilnya seperti ini, maka muncul perbankan syariah dan pasar modal syariah. Ini yang parsial, jadi sehat lagi. Nah pertanyaan berikutnya, kalau sudah sehat, ini akan berhasil apa enggak? Nah ini yang dulu saya presentasikan di Jerman. Sifat ekonomi kapitalis itu kalau sakit menghasilkan krisis, kalau sehat menghasilkan hegemoni. Tinggal pilih mana. Kalau ekonomi kapitalis itu sehat, ditandai dengan apa? Banknya sehat, pasar modalnya sehat. Kalau bank sehat, pasar modal sehat, itu malah akan terjadi hegemoni, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, saya punya 10 jurus. Kalau teman-teman mau sukses, kaya raya, menguasai dunia, mau nggak? Jalankan 10 jurus. Bisa sukses, kaya raya, mati masuk neraka. Jalankan aja 10 jurus. Jurus pertama apa? Syaratnya Anda punya akses ke bank dan pasar modal. Maka kalau ingin sukses, jurus pertama memakan perusahaan kecil. Ini ajarannya Kamas. Kamas mengatakan pemodal besar itu pasti bisa memakan pemodal kecil, perusahaan kecil. Ini kalau diteorikan terlalu panjang. Secara sederhana, misalnya di sebuah kampung itu ada toko-toko kelontong kecil-kecil. Misalnya ada 100 toko kelontong. Bagaimana caranya makan toko kelontong itu? Cukup dirikan 1 supermarket. Tunggu sebulan, insya Allah tutup. Kalau nggak tutup, laporkan saya, nanti saya tutup kalian. Kenapa? Dimakan oleh perusahaan besar. Nggak percaya, di kampung saya itu juga terjadi. Di perumahan itu banyak toko-toko kelinci, begitu bukan supermarket, minimarket saja dibangun. Alfamart itu di seberang jalan di luar perumahan, itu toko-toko langsung tutup semua.
Kenapa? Dimakan oleh perusahaan besar. Jurus kedua, jangan cuma memakan perusahaan kecil. Kalau pengen menang dalam kompetisi, mainnya jangan di sektor hilir, tapi dari hulu sampai ke hilir. Jadi mulai dari bahan baku dikuasai sampai produksinya dikuasai. Itu pasti akan memenangkan persaingan. Jurus ketiga, jangan cuma main di sektor yang biasa-biasa saja, tapi masuk sektor strategis yang dulunya hanya dikuasai negara, sekarang karena sudah ada perubahan undang-undang, BUMN itu boleh dibeli. Dan itu pasti sektor strategis. Misalnya saja jalan tol. Kalau Anda bisa beli jalan tol, itu nggak usah sekolah, nggak apa-apa. Ya nggak usah kuliah. Karena ilmu jalan tol cuma dua, bisa buka jalan atau nutup jalan, cuma itu aja. Kalau pengen lewat buka, tapi bayar. Kalau nggak mau bayar tutup. Tinggal ngitung kan 1 menit berapa mobil yang lewat. Dan itu pasti untungnya nggak bisa dibayarkan lagi. Kenapa? Itu sektor strategis. Kalau jalan tol kurang, beli saja pelabuhan. Kalau kurang bandara, kalau kurang UM ini bisa dibeli juga. Kenapa? Sektor strategis. Rumah sakit dibeli. Dulu itu hanya milik negara, kemudian diprivatisasi. Yang keempat, yang terakhir, untuk menjadi raja di sebuah negara itu sekalian menjadi penguasa. Jadi jangan cuma pengusaha, tapi pengusaha. Namanya penguasa. Itu kalau perusahaannya satu, kalau banyak penguasa. Kenapa? Karena penguasa itu yang menentukan aturan main. Kalau Anda punya supermarket, tiba-tiba nggak laku. Kenapa? Ternyata banyak pedagang kaki lima jualan di trotoar. Keluarkan aja perda, dilarang jualan di trotoar. Mesti dia akan mundur kan? Ganggu lagi, keluarkan perda lagi, dilarang jualan di pinggir trotoar. Dia mundur lagi 10 meter. Keluarkan perda, dilarang jualan 10 meter dari trotoar. Pokoknya sampai tutup. Itu enaknya jadi penguasa. Itu di tingkat nasional. Kalau di tingkat internasional, kuncinya apa? Harus bisa menciptakan pasar bebas dunia. Nanti kalau kuliah ekonomi internasional, hambatan pasar itu apa? Proteksi kan? Proteksi itu dua, yaitu apa? Tarif biaya masuk dan kuota. Itu proteksi. Makanya negara maju kalau ingin tetap eksis, caranya apa? Harus bisa menjebol proteksi itu. Caranya menciptakan pasar bebas dunia. Karena saat itu terus mengalami banyak hambatan, akhirnya dimunculkan tingkat regional seperti MEA-MEA itu. Itu pasar bebas tingkat regional. Nanti kalau regional sudah selesai, nanti akan masuk pasar bebas dunia itu tahun 2020. Tujuannya apa? Negara-negara maju bisa memasarkan produknya secara lancar. Karena negara maju itu sudah menguasai 75% produk dunia, dan penduduknya itu hanya 25% dunia, sehingga terjadi ekses produksi kan 50%. Kemana harus dipasarkan? Mesti kan negara-negara berkembang. Bagaimana agar pemasarannya lancar? Proteksinya harus dijebol, harus dihapuskan. Kalau proteksi sudah hapus, maka negara maju itu bebas memasarkan produknya ke Indonesia misalnya. Maka Indonesia bisa menikmati apa? Produk-produk yang sangat murah. Kenapa? Karena tidak ada biaya tarif masuk. Misalnya saja ya, kalau Anda beli mobil Mercy itu harganya berapa? 1,5 miliar. Nanti kalau ada pasar bebas, semua pelabuhan itu dibuka secara bebas. Itu beli Mercy di pelabuhan harganya berapa? Paling hanya 500 juta. Terus yang 1 miliar itu apa? Itu pajak biaya masuk. Untuk mobil mewah itu kira-kira 60%. Dan itu kalau sudah masuk pasar bebas dunia, semua tarif biaya masuk itu dihapuskan. Anda bisa beli laptop sangat murah, beli handphone sangat murah, beli mobil sangat murah. Enak kan? Enak kan? Itu jurus ke-5. Jurus ke-6, kalau pengen lebih besar lagi apa? Jangan cuma mengekspor ke Indonesia, bangun pabriknya di Indonesia, bangun pabrik handphonenya di Indonesia, bangun pabrik mobilnya di Indonesia, dengan mendirikan MNC, Multinational Corporation. Nanti kalau misalnya Mercy juga bangun di Indonesia, dia bisa menghasilkan
mobil Mercy yang sangat murah, harganya 100 juta. Terus Indonesia juga punya mobil sendiri, namanya mobil SMK, harganya 100 juta. Kira-kira Anda beli yang mana? Beli Mercy apa SMK? SMP. Terlalu nasionalis Anda kalau beli SMK. Dan itu nanti akan bebas bersaing, seperti itu. Yang ketujuh, jangan cuma bangun pabriknya di Indonesia, tapi menguasai bahan baku lokal Indonesia. Dengan apa? Perubahan undang-undang penanaman modal asing. Saya waktu diundang di Freeport, dia itu waktu di sana itu tergesa-gesa untuk memperbesar kapasitas produksinya. Saya tanya, kenapa harus diperbesar? Karena 2013 kita harus sudah keluar dari Indonesia. Kontrak karyanya habis. Dia sangat ketakutan, kenapa? Gunungnya belum habis, sehingga kapasitas produksi mau dinaikkan. Tapi ternyata undang-undang penanaman modal asing sudah dirubah. Salah satu pasalnya apa? Perusahaan asing boleh menguasai tanah dan air Indonesia itu sampai 95 tahun dan boleh diperpanjang. Kalau orang Freeport Muslim sih sudah sujud syukur. Dan akhirnya apa? Kontrak karyanya diperpanjang sampai tahun 2041. Jadi jangan khawatir, insya Allah habis. Tidak usah tergesa-gesa. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan, bagaimana agar bahan baku lokal itu semakin murah. Caranya adalah menjatuhkan kurs mata uangnya. Jadi kalau rupiah itu semakin murah, semakin merosot, itu apapun yang dibeli dari Indonesia itu jadi murah. Tujuannya begitu. Kalau murah-murah itu dijatuhkan lagi. Jadi kalau Anda bawa dolar, beli apa saja, itu jadi sangat murah. Kemudian yang ke-9 apa? Tenaga kerja lokalnya jadi lebih murah lagi. Caranya gimana? Banyak diajarkan lulusan SMK. Jadi SMA itu sedikit saja, SMK itu yang banyak. Supaya apa? Kalau SMK itu punya 3 kelebihan kan. Kelebihan pertama, dia sangat terampil. Kelebihan kedua, dia mau digaji murah. Kelebihan ketiga, tidak ngeyelan, ya kan? Beda sama sarjana. Sarjana sudah tidak terampil, maunya